Sabda TV. Hadisnya sahih, Nabi SAW menegaskan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar dzarrah. Jemaah sekalian, makna tidak akan masuk surga di sini kalau kesombongannya sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Itu kan sebesar-besarnya kesombongan. Jadi soal dia tidak masuk surga itu selamanya atau tidak selamanya, maka kembali kepada perbuatan dosanya. Nah, jadi begini, memahami hadis-hadis seperti ini, kembalikan kepada makna yang sudah muhkam. Jadi ini disebut dalil-dalil mutasyabih. Dalil-dalil mutasyabih. Dalil-dalil yang belum jelas bagi kita. Nah, di antara metode ahlus sunnah untuk memahami dalil-dalil seperti itu adalah raddul mutasyabih ilal muhkam. Mengembalikan pemahaman dalil-dalil yang belum jelas kepada yang sudah jelas, yang muhkam. Kalau tidak, jemaah sekalian, nanti kita terjerumus menjadi khawarij. Khawarij terjerumus dalam pengkafiran terhadap para pelaku dosa besar, diantaranya dengan dalil-dalil seperti ini. Karena mereka tidak mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang muhkam itu apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini dalil yang muhkam, yang jelas. Artinya, kesombongan itu juga bertingkat-tingkat. Kalau kesombongannya sampai tingkat syirik dan kufur, maka tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat sampai mati. Dan itulah yang kekal di neraka. Tapi kalau kesombongannya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik dan kufur, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalaupun Allah masukkan dia ke dalam neraka, maka yang sudah jelas dalam akidah ahli sunnah, para pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran tidak kekal di neraka. Selama dia masih muslim, maka dia tidak kekal di neraka. Jadi seperti itu cara memahami dalil-dalil seperti tadi. Dan ini sebenarnya dalil seperti itu banyak. Ya, seperti juga sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga tukang adu domba. Apakah kita pahami berarti mengadu domba kufur? Batal Islamnya, dia menjadi kafir, nggak masuk surga? Jawabannya tidak. Berarti ini hadis yang masih mutasyabih, yang belum jelas. Maka kembalikan pemahamannya kepada ayat dan hadis yang sudah jelas. Kemudian kita baca lagi bagaimana penjelasan ulama. Nah, maknanya itu kalau dia menghalalkan dosa itu. Karena menghalalkan dosa adalah pembatal keislaman. Tapi selama dia yakin itu haram, maka dia disebut pelaku dosa besar, bukan dosa kekafiran. Begitu pula, sebagian ulama menafsirkan, tidak masuk surga bisa jadi tidak masuk surga selamanya, atau tidak masuk surga langsung. Artinya, dia mampir dulu di neraka, tapi tetap akan masuk surga selama dia masih muslim. Barangkali seperti itu, wallahu alam.